Tentang 30 keganjilan proses hukum yang telah dilakukan oleh Kejati Kalbar dan PN Pontianak. Wahai masyarakat Indonesia, saksikan, silahkan dilihat pada video saya ke-25, poin 1 hingga video ke-25 poin 30 tentang 30 pelanggaran hukum terhadap proses hukum yang telah dilakukan oleh Kejati Kalbar dan PN Pontianak. Kalian sebagai APH profesinya memiliki yuridiksi. Jika mental dan moralitas kalian sudah bobrok, bukan hanya Kalbar, tapi citra penegakan hukum di Indonesia itu juga tidak ada. Justru itulah yang menjadi concern Bapak Presiden dan Jaksa Agung sekarang. Kalian sudah memeriksa atas seluruh laporan yang dilakukan oleh Jaksa Pemeriksa pada bidang pengawasan di Kejati Kalbar. Hasil pemeriksaan itu ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar tahun 2024. Sebagai aparat penegak hukum, tindakan kalian itu mengatasnamakan institusi, bahkan merepresentasikan hukum di negara Indonesia. Apalah Jul? Kalian hanya memanfaatkan surat klarifikasi dari PN Pontianak sebagai dasar rujukan yang ditandatangani oleh Ketua PN Pontianak. Yang akhirnya timbul masalah baru, karena Ketua PN Pontianak hanya dengan selembar surat telah merubah putusan pidana seseorang. Apakah itu pro justisia? Nah, lihat saja apa reaksi Mahkamah Agung kelak. Kasian itu Ketua PN Pontianak, jadi berpotensi dipermasalahkan. Hasil pemeriksaan kalian itu menyatakan dengan jelas itu menghentikan pemeriksaan karena tidak ditemukan bukti yang cukup terjadi pelanggaran. Bla bla bla. Apakah kejahatan yang terjadi di internal kalian pada tahun 2016 hingga 2024 masih dipertahankan sebagai bentuk jiwa korupsi sesama adiaksa? Walau berganti berkali-kali kepala kejaksaan. Begitukah didikan yang diajarkan kepada kalian? Jika benar demikian, apa yang mau diharap tentang keadilan di Kalbar ini? Kalian tidak mikir banyak jaksa yang baik dan profesional yang akhirnya dianggap sama dengan kalian akibat tindakan oknum yang kotor. Saya merefresh, bertanya kembali hanya kepada beberapa poin saja. Dari 30 pelanggaran hukum yang pernah saya sampaikan kepada ahli hukum pidana yang mendengarkan di sini. Pertama, apakah dibenarkan tindakan APH melakukan pemblokiran seluruh rekening perbankan tersangka korupsi yang tidak terbukti menerima aliran uang korupsi? Sama dengan kasus Jatuh Lembong yang tidak menerima uang korupsi. Itu sudah diblokir selama 9 tahun sejak saya menjadi tersangka tahun 2016. Hingga sudah 5 tahun bebas murni. Masih saja rekening itu diblokir. Pemblokiran itu tidak pernah ada proses penyitaan. Tidak ada administrasi selembar surat pun terkait hal itu. Tidak ada BA16 penyitaan. Artinya itu ilegal. Bahkan saat saya dipanggil untuk mediasi pada tanggal 22 Juni 2022. Dengan lantang JPU itu mengatakan tidak pernah memblokir. Itu di hadapan saya dan Bapak Mas Hudi SHMH selaku Kejati Kalbar saat itu. JPU itu mengelak. Mengapa ini bisa terjadi? Dugaannya karena penyidik sengaja menutupi rekening beberapa pihak yang terbukti terafiliasi dengan uang korupsi. Dan itu dilindungi oleh APH. Akhirnya setelah surat itu diterbitkan, dilakukan penarikan kembali berita acara penyitaan itu. Nasibnya karena penyidik tidak cermat, tertinggallah nama saya. Sekarang proses pengajuan pembukaan rekening menjadi tidak ada dasar surat rujukan. Kacau kan? Karena alasan itulah JPU itu menyangkal bahwa telah melakukan pemblokiran. Yang kedua, apakah dibenarkan tindakan APH? Kejati Kalbar selaku penyidik dan JPU menghitung sendiri, saya ulang, menghitung sendiri besaran kerugian negara dengan mengabaikan dan meniadakan hasil audit investigatif auditor negara yang tidak menyatakan adanya kerugian negara. Seharusnya, kalau Kejati Kalbar ragu dengan hasil audit, panggil itu auditor, periksa mereka juga. Kalau perlu masukkan mereka ke penjara karena menipu negara. 100% mutlak ini pelanggaran proses hukum. Undang-undang yang kalian langgar, apalagi hakim. Surat edaran Mahkamah Agung. Mutlak, jelas sudah kalian langgar. Yang ketiga, apakah dibenarkan tindakan APH menerbitkan JC tunggal kepada pelaku utama dari 6 orang tersangka dalam satu kasus? Satu saja. Tanpa adanya prosedur yang jelas. Semua itu dikerjakan oleh APH secara silent, termasuk mengizinkan tersangka tersebut berangkat ke luar negeri. Apakah tindakan persetujuan ini bisa dilakukan oleh satu orang JPU saja?
No, tentunya ini atas izin dan sepengetahuan hingga mendapat approval dari pimpinan Kejati saat itu. Bahkan para pejabat di sana juga itu tahu hal ini. 4. Apakah dibenarkan tindakan APH ini? Di dalam berkas perkara, alat bukti menyatakan pabrik pupuk menerima uang negara sebesar 2,9 miliar untuk down payment pembelian pupuk. Kemudian hasil audit investigatif oleh auditor negara menyatakan bahwa pupuk tersebut diproduksi jauh di bawah spesifikasi teknis. Palsu, pupuk itu tidak sesuai spesifikasi. Tahu apa tindakan APH? Di dalam berkas perkara tidak ada pabrik pupuk itu diperiksa, tidak ada BAP, tidak ada pihak pabrik pupuk itu dihadirkan di persidangan, diminta keterangan. Apalagi jadi tersangka. Pabrik pupuk itu bebas blast. APH yang benar itu mutlak wajib dikenakan sanksi pidana pemalsuan pupuk sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Belum lagi jika terbukti Undang-Undang Tipikor, 3 undang-undang yang dilanggar. Sangat patut diduga jika pabrik pupuk dipidana, dia akan teriak. Apa alasan mereka memalsukan? Siapa yang mendalangi? Siapa yang memeras? 99,9% pabrik pupuk itu diperas oknum di Dinas Pertanian. Akhirnya kalian para PH konsekuensinya melindungi pabrik pupuk. Rusak nggak tuh? Berderet hakim yang mulia, duduk memeriksa seperti Tuhan, jaksa dan gagahnya seperti malaikat. Mereka itu semua si irama. Apakah salah jika saya berpikir kalian itu tidak waras? Apakah tindakan APH? Ini yang kelima. Apakah tindakan APH itu pro justisia? Sudah benar. Ada 2 orang saksi menyatakan di bawah sumpah bahwa dokumen lelang itu palsu. Namun tidak ada selembar dokumen BA16 yang dinyatakan palsu itu disita penyidik. Dokumen lelang itu dokumen negara dengan nyata dipalsukan dan ada pidananya kok. Mengapa dibiarkan begitu saja oleh jaksa dan hakim? Itu produk panitia lelang, saya ketuanya, produk kami dipalsukan untuk menerbitkan surat perintah membayar. Mengapa justru saya sebagai ketua Pokja yang ditumbalkan? Kalian APH itu sudah fitnah saya. Yang keenam, apakah rasional tindakan APH? Laporan dugaan terjadi tidak pidana itu disampaikan pada hari Jumat tanggal 1 April. Kemudian 1 hari setelahnya, hari Senin tanggal 4 April diterbitkan surat perintah penyidikan. Dan hebatnya lagi 1 bulan kemudian 23 Mei sudah diterbitkan surat penetapan tersangka. Lebih buruknya lagi pada saat menerbitkan surat dakwaan pada bulan September 2016, kalian juga menerbitkan surat tuntutan pada bulan dan tahun yang sama. Padahal persidangan belum dimulai dan tuntutan itu faktanya dibacakan di tahun yang berbeda. Artinya kalian anggap pemeriksaan di persidangan itu tidak ada. Kalian sudah tahu harus apa yang kalian lakukan. Yang ketujuh, apakah tidak merupakan pelanggaran etika seorang hakim? Saya dipaksa berhenti, dilarang membaca pledoi pribadi oleh hakim. Itu nyata, itu bentuk ketidakadilan hakim dalam menjalankan tugas judisialnya. Tidak memberikan kesempatan kepada saya selaku tersangka untuk memberi keterangan. Ini baru 7, masih ada 23 pelanggaran lain yang lebih sadis lagi. Semua itu fakta dan merupakan fakta hukum. Bukan andai-andai, bukan ilusi. Semua itu pelanggaran. Jika dikaitkan dengan undang-undang, KUHP, putusan MK, dan aturan lain yang memiliki kekuatan hukum legal formal. Sehingga tidak akan pernah ada ruang untuk kalian membela diri kecuali alibi yang kalian munculkan hanya untuk justifikasi karena membela sesama korp. Jika semua itu dikatakan proses hukum sudah benar sesuai aturan oleh kalian yang mengerti hukum, yang benar saja, ini bukan debatable. Warisadono, mantan direktur KPK, itu diminta keterangannya. Dia Kejati Kalbar saat itu. Kalian takut? Apalagi jika mau diatur-atur untuk membenarkan kesalahan. Rasional lah. Siapa yang akan percaya? Jaksa memeriksa jaksa, hakim mengadili hakim. Jika mental, moral hazard, orang-orang itu sudah rusak. Sampai kiamat pun tidak akan ada keadilan. Atau memang sudah rusak sistem hukum dan bobroknya moral. Attitude penegak hukum. Semua itu dibela dengan brutal. Kalau kalian mau bilang salah administratif dan tidak masalah semua itu. Namun kalian juga tahu, saya seorang PNS yang hanya salah administratif ringan dinyatakan secara legal oleh auditor negara. Baca undang-undang administrasi pemerintahan yang mengatur dan melindungi PNS itu. Itu ada. Justru tanpa uang korupsi seperak pun kalian pidanakan saya sampai 8 tahun. Udah gila benar.
kalian sesungguhnya tidak akan mungkin bisa menunjukkan satu alat bukti tentang peran dan keterlibatan saya. Dari semua alat bukti apapun. Kalian itu sudah dengan jelas mengkriminalisasi saya. Saya sudah bilang berkali-kali, seandainya mau dapat uang karena membela orang bersalah, silahkan. Tapi jangan pernah kalian menyalahkan orang yang tak bersalah. Suatu saat kena karma, kena batunya. Pasti dan yakinlah. Neraka kirim salam untuk kalian. Sudah nunggu kapan kalian mati.